Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi, dan beberapa saat lalu sama-sama kita melihat dan mendengarkan sidang perdana dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto, di mana pada saat sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Ada beberapa poin yang dibacakan dari Jaksa Penuntut Umum, diantaranya adalah kronologi di mana PDIP ini mengusahakan bahwa Harun Masiku menggantikan Rizky Aprilia untuk menggantikan Nasaruddin Kimas yang meninggal dunia selaku anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Lalu yang kedua adalah dugaan suap oleh Hasto Kristianto kepada Komisioner KPU, yaitu Wahyu Setiawan. Untuk sidang hari ini, pemirsa, tadi selesai pada pukul 10:10 dan Hasto tadi tiba kurang lebih sekitar pukul 9. Dan pada saat persidangan, pemirsa, dipimpin oleh Ketua Majelis yaitu Rios Rahmanto, kemudian kuasa hukum Hasto sebanyak 17 orang, dan dari Jaksa Penuntut Umum KPK sebanyak 12 orang. Untuk sidang perdana tipikor Hasto Kristianto dilaksanakan di ruang Profesor Dr. Haji Muhammad Hatta Ali, pemirsa. Ya pemirsa, untuk mengetahui perjalanan sidang dan kira-kira fakta menarik apa, sudah ada rekan kami, ada Syahreza Zanski yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat siang, Reza. Reza, ada fakta menarik apa saja di dalam persidangan tadi? Ya baik, Arista dan juga pemirsa, selamat siang. Sidang perdana terkait Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah selesai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa statement menarik jelas dari Hasto, khususnya sebelum ataupun pasca terjadinya sidang. Seperti kami melihat tadi, pihak Hasto sendiri mempertanyakan mengapa dari pihak JPU KPK ini membuat pihak proses pra-peradilan begitu cepat, sehingga ini menutup kemungkinan Hasto untuk menang saat pra-peradilan. Dan tadi diungkap juga Hasto mengatakan bahwasanya pihaknya merupakan tahanan politik, sehingga ini disebutnya kasusnya yang diurus oleh KPK merupakan disebut bermuatan politik. Namun terlepas dari itu, Arista dan juga pemirsa, sidang sejatinya sudah selesai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali pernyataan yang dilontarkan pada hari ini, dan kami melihat di ruang sidang meskipun sudah selesai, ini masih banyak sekali para tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan yang turut memperjuangkan Hasto dalam dakwaannya, di mana Hasto didakwa atas kasus suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Namun tadi dijabarkan oleh salah satu kuasa hukum bahwasanya untuk eksepsi akan diajukan pada Jumat depan setelah tadi mengikuti proses persidangan ataupun pembacaan surat dakwaan. Namun bisa dipastikan eksepsi terjadi nanti pada minggu depan. Arista, kembali ke Anda. Baik, lantas untuk para pendukung Hasto di lokasi apakah masih banyak, Syahreza? Ya, Arista dan juga pemirsa, nampaknya para pendukung Hasto tadi beriringan untuk menemani Hasto dari keluar sidang Prof. Hatta Ali menuju ke area parkir. Tadi kami melihat ada setidaknya puluhan para pendukung yang sorak-sorak menyuarakan kemenangan ataupun maksudnya membela Hasto dalam persidangan pada kali ini. Namun bisa dipastikan tadi euforia daripada para pendukung begitu semarak untuk bisa membela Hasto dalam kasus suap dalam proses pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Dan hingga saat ini memang
para kuasa hukum masih berkumpul, Arisa dan juga pemirsa, ada banyak sekali pernyataan yang bisa dijabarkan kembali pasca persidangan, namun ya bisa ditegaskan pekan depan akan disampaikan ataupun akan dijalankan soal eksepsi dari pihak tim kuasa hukum terdakwa Harun Masiku. Sementara itu, Arista. Baik Syahreza, usai sidang tadi beberapa dari kuasa hukum Hasto sudah memberikan keterangan. Apakah di lokasi Anda saat ini sudah ada keterangan dari pihak KPK atas pernyataan ataupun penolakan dari tim kuasa hukum atas pembacaan dakwaan pagi tadi? Ya, Arisa dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami belum menerima keterangan terkait dari pihak JPU KPK, kendati memang dibawakan sekitar 12 kuasa hukum untuk bisa melawan sebanyak 17 kuasa hukum yang dibawakan oleh pihak terdakwa Hasto Kristianto. Namun bisa dipastikan hingga saat ini para kuasa hukum sudah mulai membubarkan diri dan sudah memberikan keterangan terkait persidangan yang sudah berlangsung pada hari ini. Dan bisa dipastikan, Arista, ada agenda terberat jelas pada minggu depan, yakni eksepsi bagi pihak Hasto Kristianto untuk bisa menang dalam perkara persidangan pada kali ini. Sementara itu, Arista. Syahreza, tadi ada beberapa tim kuasa hukum Hasto yang memberikan keterangan kepada pers. Bisa Anda simpulkan sebenarnya keberatan apa saja yang mereka utarakan pada saat sidang perdana Hasto Kristianto pagi tadi? Ya, Arisa, jika bisa disimpulkan, beberapa kuasa hukum daripada Hasto mempertanyakan soal status tersangka yang berada di fase pra-peradilan dan juga mempertanyakan mengapa ini begitu singkat untuk bisa memberi kesempatan bagi Hasto untuk bisa membela dirinya sehingga masuk ke tahap peradilan, sehingga tadi diungkap juga oleh beberapa tim kuasa hukum bahwa kasus ini bermuatan politis dan ada beberapa pihak yang ingin menjatuhkan dirinya. Tentu kami masih menunggu konfirmasi terkait siapa ataupun apa yang dimaksud oleh pihak tim kuasa hukum, kendati memang kasus ini dianggap bermuatan politik, Arista. Namun bisa dipastikan semua kader PDIP di sini yang termasuk Komisi 3 kompak memberikan dukungan pasca kemarin dilakukan pengarahan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang berada di Teguh Umar pada hari kemarin. Namun bisa dipastikan, Arista, hari ini awak media sibuk sekali untuk menyampaikan beberapa pendapat, dan lebih sibuk lagi nanti pada minggu depan akan terjadi eksepsi tentunya. Sementara itu, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Syahreza Zanski langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai sidang kepada media, Hasto menyatakan kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Meskipun demikian, Hasto menyatakan tetap kooperatif dan akan mengikuti hukum yang ada. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan
Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Ya pemirsa, demikian sudah breaking news untuk sidang perdana Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya Arlisa Hadi pamit, sampai jumpa.